Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PSI yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul tentang flowchart. Struktur chart atau bagian struktur. Fungsi dari struktur chart digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan dari sistem secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul. Struktur chart juga menunjukkan hubungan elemen data dan elemen kontrol secara berhubungan antar modulnya. Ada simbol-simbol dasar. Pemrograman menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan struktur sistem tersebut agar mudah dipahami oleh pemrograman lain. Contohnya, penggunaan simbol-simbol pada struktur chart dalam menggambarkan struktur suatu sistem. Nah, ini dia simbol serta nama dan keterangannya. Ada ini simbol-simbolnya. Nah, serta ini ada, bisa kalian lihat sendiri, ada modul lain, looping, decision, couplet, serta keterangannya yang ada di sana. Lanjut lagi, ini dia contohnya. Ada sistem input A, B, proses AB menjadi C, serta output C. HIPO, hierarchy plus input process output, merupakan alat dokumentasi program yang dikembangkan dan didukung oleh IBM, tetapi kini HIPO juga telah digunakan sebagai alat bantu untuk merancang dan mendokumentasikan siklus pengembangan sistem. Sasaran HIPO telah dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk menggambarkan suatu struktur bertingkat guna memahami fungsi-fungsi dari modul-modul suatu sistem. Dan HIPO juga dirancang untuk menggambarkan modul-modul yang harus diselesaikan oleh pemrograman. HIPO tidak dipakai untuk menunjukkan instruksi-instruksi program yang akan digunakan. Di samping itu, HIPO menyediakan penjelasan yang lengkap dari input yang akan digunakan, proses yang akan dilakukan secara output yang diinginkan. Nah, ada diagram HIPO menggunakan 3 macam diagram. Masing-masingnya ada tingkatannya, yaitu ada visual table of context. Diagram ini menggambarkan hubungan dari modul-modul dalam suatu sistem secara berjenjang. Ini dia gambar dari visual table of context. Yang B ada overview diagrams, digunakan untuk menunjukkan secara garis besar hubungan dari input, proses, dan output, di mana bagian input menunjukkan item-item data yang akan digunakan oleh bagian proses berisi langkah-langkah yang menggambarkan kerja dari fungsi atau modul, dan bagian output berisi hasil pemrosesan data. Ini dia gambarannya. Tabelnya ada input, proses, output. Ada data di input, ada data barang, proses manipulasi data barang, output ada faktur penjualan, daftar barang, serta katalog barang. C. Detail diagram yang berisi elemen-elemen dasar dari paket yang menggambarkan secara rinci kerja dan fungsi atau modul. Ini dia ada data barangnya, manipulasi data barang, faktur penjualan. Flowchart adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Tujuan utama dari penggunaan flowchart untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang standar. Tahap penyelesaian masalah yang disajikan harus jelas, sederhana, efektif, dan tepat. Dalam penulisan flowchart dikenal dua model, yaitu ada sistem flowchart dan program flowchart. Ada sistem flowchart merupakan aliran yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem flowchart ini tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tetapi hanya menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Dalam kasus ini, pemrograman harus melengkapi gambar flowchart tersebut dengan kamus simbol yang digunakannya, agar pemrograman lain dapat mengetahui maksud dari simbol-simbol tersebut. Nah, ini ada gambar dari simbol-simbol standar yang banyak digunakan pada penggambaran sistem flowchart serta contohnya. Ini dia. Ini. Nah, ini kelanjutannya.
bisa dilihat ada simbol dan nama ini masing-masing. Nah, kalau ini program flowchart yang merupakan aliran yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemikiran masalah. Ini dia gambar atau simbol daripada program flowchart. Ini baiklah, itu yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.